Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aan Munqasim, mahasiswa PPG PAI Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404110159. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 5 Wates kelas 9 dengan materi akikoh dan kurban. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Siap, gerak. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih ketua kelas yang telah memimpin berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini menyenangkan dan menggembirakan. Sebelum kita lanjutkan, untuk menjaga nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Kira-kira mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, boleh. Ada yang bisa memimpin, Dirijen? Ada yang bisa? Oke, boleh. Silahkan. Boleh semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Kalian tetap berdiri, kita ice breaking dulu. Hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hijau. Ya. Kena ya, oke. Siapa yang kena? Yang tadi kena boleh maju dulu. Balon odol, pegang orat-orat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Boleh kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, tujuan kita pembelajaran di hari ini adalah yang pertama kita akan menjelaskan ketentuan dan hikmah penyembelihan hewan, akikah dan kurban dalam ajaran Islam dengan benar. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita telah sampai di penyembelihan. Nah, kemudian yang kedua mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan. Yang ketiga mengidentifikasi hikmah akikah dan kurban. Yang keempat meyakini bahwa ibadah kurban dan akikah merupakan perintah agama terbiasa melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan Islam. Baik, anak-anak kita coba ingat kembali ketika bayi di sekitar kita ada nggak yang ketika ada bayi lahir umur 7 hari terus ngumpulin orang, terus di situ makan-makan. Nah, itu namanya adalah Oke. Pernah kalian atau punya adik yang sudah diakekoi? Kalau kalian sudah diakekoi belum? Sudah? Belum tahu? Nah, PR buat kalian adalah tanya sama bapaknya. Pak, saya sudah diakekoi belum? Ya, ibunya. Ya, bapak atau ibu. Ya, orang tua atau siapapun yang ada di rumah kalian. Oke. Nah, kemudian ketika Idul Adha, pernah kalian melihat ada hewan-hewan yang disembelih? Apa saja hewannya? Sapi, kambing, ayam. Enggak ada. Domba, unta, tapi di TV ya. Pernah nggak di sini? Belum. Kerbau pernah?
Baru di TV ya. Yang paling terkenal di wilayah kita ya sapi sama kambing. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa Islam mengajarkan dua ibadah ini? Ada yang tahu nggak? Mendekatkan diri kepada Allah. Betul, Mbak Ira, terima kasih. Ibadah kurban itu pertama kali dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Saat mendapatkan apa? Melalui mimpi untuk namanya Ismail. Wes luar biasa, karena udah kenal semuanya dan sudah tahu kisah-kisahnya ya. Kemarin kita telah sampai di penyembelihan ya. Hari ini di akikoh sama kurban, mudah-mudahan bisa selesai. Dalam penyembelihan itu, yang pertama, penyembelih itu harus beragama Islam. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Dan yang ketiga, penyembelih balik dan berakal atau mukallaf. Yang keempat adalah penyembelihan membaca basmalah atau menyebut nama Allah. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Oke. Kalau misalkan pas nyembelih tapi pisaunya nggak tajam gimana? Boleh nggak? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Mbak Alia atas pertanyaannya. Kalau nyembelih pisaunya nggak bagus atau nggak tajam, ya bagus itu relatif ya. Nggak tajam, itu kira-kira gimana Zaki? Kamu nyembelih nih, tapi pisaunya nggak tajam nih. Apa yang terjadi? Ya kan itu nggak perlu diasah, langsung disembelih. Belum diasah, ya apa yang terjadi? Menyiksa. Apalagi kurang baik, ya, menyakiti. Jadi menyembelih itu kan ihsannya adalah secepat mungkin membuat hewan itu mati. Makanya yang disembelih di bagian leher, nggak di bagian yang lain, karena yang paling cepat membuat hewan itu mati di leher dengan memutus saluran pernafasan, saluran apalagi pencernaan, ya kan? Nah, kalau misalkan posisinya pisau tidak tajam, maka itu tidak baik atau kurang ihsan. Di antaranya menyakiti, kasihan hewannya. Ada lagi tentang penyembelihan yang kemarin sudah kita bahas? Ada yang masih bertanya? Pak, kalau hewan disembelih tidak menyebut nama Allah, gimana hukumnya? Oh, oke. Bagus sekali, terima kasih Mas Giri. Hewan kalau disembelih tidak menyebut nama Allah, kira-kira sah nggak? Enggak. Kenapa tidak sah? Sah nggak? Sah nggak? Enggak. Jadi ketentuan hewan itu, selain zatnya memang hewannya itu halal, cara penyembelihannya dengan cara yang halal. Cara yang halal gimana? Satu, ihsannya dengan pisau yang tajam. Yang kedua, dengan menyebut nama Allah. Masih ada pertanyaan? Oke. Kalau kurban itu bagian sohibulnya berapa? Oh, kurban bagian sohibulnya berapa? Nah, kita akan bahas nanti. Baik. Sebelum ke kurban kita akikoh dulu. Nanti saya simpan dulu ya pertanyaan dari Mbak Elsa. Akikoh tadi udah pernah di akikoh ya? Ada yang belum ya? Nah, akikoh itu artinya apa? Memutus, ya, melubangi, membelah atau memotong. Karena ada hadis kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Ya, setiap bayi lahir itu tergadai dengan akikohnya. Cara definisi menyembelih kambing. Kenapa kambing? Boleh nggak akikoh pakai sapi? Nggak boleh, harus pakai kambing. Nah, itu untuk laki-laki 2, perempuan 1. Nah, kemudian di sini ada ketentuan akikohnya. Hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing atau domba yang sehat. Kalau kurus boleh nggak? Kurang. Ya, kalau sakit enggak boleh. Ya, jadi di sini tidak ada keterangan harus yang jantan. Jadi betina juga boleh, asalkan sehat, terus waktu sudah berumur paling tidak 1 tahun atau sudah poel. Nah, kemudian orang yang diakikoi adalah anak yang baru lahir. Ya, umur berapa? 7 hari. Kalau nggak bisa 7 hari, 14 hari. Kalau tidak bisa 21. Kalau tidak bisa, nggak usah lihat tanggalan kan itu.
Ya, yang ketiga, orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut, bukan orang tua tetangga. Ya, apalagi temannya gitu kan. Enggak. Dan jumlah hewan tadi udah ya, yang laki-laki itu 2 ekor, yang perempuan itu 1 ekor. Sebaiknya daging akikah diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Makanya akikah itu kan sudah mateng ya, tinggal makan. Ya, itu kalau akikah. Nanti kalau kurban beda lagi. Nah, seperti itu. Oke. Sebelum ke yang lain, ada pertanyaan tentang akikah? Oh, boleh. Silahkan, Mbak. Mas Okta. Ada orang tua punya anak tapi sampai hari ke-21 kelahirannya belum bisa akikah, boleh tidak akikahnya kalau sudah dewasa? Oke, boleh tidak akikahnya kalau sudah dewasa? Oke, dalam hadis itu dijelaskan akikah itu di hari ke-7, 14 atau 21. Kalau orang tuanya tidak mampu atau belum mampu sampai ke 21, tidak perlu melihat tanggalan kapan mengakikahkannya. Dan boleh tidak, ya sebenarnya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi sebagian besar menyampaikan kalau misalkan lepas dari tanggal 21 hari kelahirannya, maka namanya bukan akikah, menjadi sedekah biasa. Tetapi boleh tidak? Boleh. Dapat pahala tidak? Dapat. Tetap saja, karena itu bagian dari semangat bersedekah, berbagi, silahkan. Kemudian hikmah pelaksanaannya akikah adalah satu ya, upaya takarub atau mendekatkan diri kepada Allah, merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak, kemudian merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan dari ketergadaiannya sebagaimana hadis tadi, dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Ya. Nah, sekarang kita baru nih di kurban. Ya, yang tadi sempat ada pertanyaan dari Mbak Elsa ya. Kurban itu berasal dari koroba yang berarti dekat dalam syariat Islam. Yang dimaksud dengan kurban adalah ibadah bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah. Ya, tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya sunnah muakkad. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Bagian untuk sohibul ya? Itu bagian buat sohibulnya berapa? Oke. Kalau kurban bagian untuk sohibul berapa? Oke, bagiannya untuk orang yang berkurban atau sohibul itu maksimal 1/3. Misalkan ada sapi yang digunakan untuk berkurban. Kalau sapi berapa orang? 7, maksimal 7. 6 boleh nggak? 5? Sendiri? Boleh, karena maksimal 7. Nah, kemudian dari satu sapi yang 7 itu ternyata kok dagingnya 180 kilo. Ya, 180 kilogram atau 210 lah, karena sapinya besar. Kemudian dibagi 3, 1/3-nya untuk sohibul. 210 bagi 3 berapa? 70 ya? 70 kilogram untuk sohibul. Tapi karena sohibulnya ada 7, maka 70 dibagi 7, maka setiap orang bisa mendapatkan 10 kilo. Itu gambarannya maksimal. Kalau kurang dari 10 kilo boleh nggak? Boleh. Lebih sebaiknya jangan. Kalau lebih dari 1/3 sebaiknya jangan. Ya, karena kita itu berkorban untuk memang berbagi, bukan kita itu berkorban untuk nunut disembelih, bukan. Kan gitu. Ya. Kemudian waktunya jelas ya, Dzulhijjah sama Tasyrik. Terus oke, hikmahnya sama, hampir sama ya, mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri peduli sesama, dan juga menjauhkan diri dari sifat tamak, rakus, dan egois. Baik. Oke, ada pertanyaan? Oke, boleh, silakan. Kalau kurban atas nama orang yang sudah meninggal itu gimana? Oke, kurban atas nama orang yang meninggal. Oke, terima kasih Mbak Afsah atas pertanyaannya. Baik, kira-kira gimana? Boleh nggak? Boleh. Nah, maka boleh mengatasnamakan orang yang meninggal, ya. Tapi tetap berkurbannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Baik, untuk kita lebih bisa mengeksplor lagi antara akikah maupun kurban, kita akan coba berdiskusi. Kita perlu bagi kelompok. Gimana pembagiannya? Depan belakang aja. Oh, depan belakang aja. Ya. Oh, gitu aja. Ya. Oh ya, boleh. Oke,
Saya ada 4 studi kasus yang nanti ini berbeda-beda ya, sehingga nanti kalian bisa kerjakan dengan kelompoknya. Kemudian nanti presentasi, kita singkat aja, waktunya cukup 20 menit saja, karena soalnya juga nggak banyak. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan waktunya habis kok belum selesai, ya di kanvanya nanti nggak harus hari ini, nggak apa-apa. Yang penting ditulis. Yuk, udah? Oke, kita perlu mengundi dulu. Ada studi 1, 2, 3, 4. Nanti yang akan maju dulu, nanti yang akan terspin pertama kali. Sudah mengirim semua. Oke, kayaknya studi kasus 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha, panitia Masjid Al-Hidayah mendapat banyak dibantuan. Namun di sekitar masjid ada warga muslim yang miskin. Sebagian jamaah ingin membagikan sebagian dari hidupnya kepada mereka sebagai bentuk kesyukuran kelompok kami. Kemudian melakukan akikah untuk dirinya sendiri jika ingin bersyukur dan beribadah, tetapi tidak wajib karena tanggung jawab akikah sebenarnya ada pada orang tua saja lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya aplaus untuk kalian semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa presentasi dengan baik. Kita ada asesmen sebentar. Kita cuma 10 soal saja. Di sini nanti kan ada A, B, C, D, E, D ya, sampai D ya. Jadi kalian kalau misalkan jawabnya di sini ada soal jawabnya A, maka yang diangkat A. Yang ini item-item nggak boleh ketutup ya, dan nggak boleh miring. Apalagi gini ya. Jadi seperti ini. Ya, saya scan dulu. Oke. Satu persatu saya scan. Jawabannya C. Ini setelah mateng, ini setengah mateng. Tadi yang benar semua, betul tangan. Tadi kita sudah bermain-main dari awal, sudah presentasi juga, dan saatnya kita coba untuk menarik kesimpulan. Akikah dan kurban sama-sama ibadah penyembelihan hewan sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keduanya memiliki tujuan dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Akikah dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak. Ya, hukumnya sunnah dan dilaksanakan pada hari ke-7, 14 atau 21. Dan 2 ekor kambing untuk laki-laki, 1 ekor kambing untuk perempuan. Sedangkan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, hari raya dan hari ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan siapa? Ismail. Ya, baik. Dan daging kurban dibagikan dalam keadaan masih kurban mentah ya. Kalau akikah dalam keadaan sudah matang. Oke ya. Baik, gimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Terima kasih ya. Mungkin kita tutup aja pelajaran pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke. Nah, karena materinya udah selesai, maka pekan depan kita asesmen sumatif atau ulangan harian. Oke ya? Siap ya? Oke. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.